Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi bertemu kembali dalam program Resapi Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan Surakarta. Bapak Ibu Saudara terkasih, renungan kita hari ini dengan tema perkataan yang membangun. Baiklah, sebelum kita belajar dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, sebelumnya terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, di mana Engkau telah bimbing kami, sertai kami di dalam tidur tadi malam, sehingga tidur tadi malam tiada suatu halangan apapun. Dan kami mengucap syukur padamu Tuhan, di mana Engkau telah bangunkan kami pada pagi hari ini, penuh kesegaran dan damai sejahtera. Bukti nyata cinta kasih-Mu terhadap diri kami tiada berkesudahan. Dan Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan belajar dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau bimbing, Engkau sertai di dalam kami mendengarkan firman-Mu hari ini. Sertai di dalam kami belajar firman-Mu hari ini ya Tuhan, sehingga kami bisa menambah di dalam keimanan kami terhadap diri Engkau. Ampuni Bapa segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai landasan firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal 12 ayat 18 dan Yakobus pasal 3 ayat 4 dan 5. Yang demikian firman Tuhan. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Lalu kita akan baca di dalam Yakobus pasal 3 ayat 4 dan 5. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah yaitu tentang seorang pria yang akan berangkat ke Italia dan berencana ingin menemui pemuka agama di sana. Lalu sebelumnya seorang pria ini menyempatkan diri untuk mampir ke tukang cukur rambut, tentunya untuk bercukur dan merapikan rambutnya. Seperti biasa, si tukang cukur yang congkak dan terkenal suka mengkritik itu berusaha mencari kekeliruan dari pria tersebut. Demikian. Anda naik apa ke Italia? Jawab pria tersebut. Aku mau naik Italian Airlines. Jangan, pelayanannya mereka jelek dan tidak profesional. Dan lalu, apa yang akan Anda lakukan di Italia? Jawab seorang pria tersebut. Aku ingin berjumpa dengan pemuka agama di sana. Lalu, seperti tidak percaya, si tukang cukur itu menyangkal pula. Anda pasti tidak bisa bertemu dengan pemuka agama tersebut, karena Anda bukan orang besar dan Anda bukan orang penting. Lalu, 6 minggu kemudian, seorang pria tersebut kembali lagi ke tempat tukang cukur itu dan memberitahukan dengan lantang. Aku terbang dengan Italian Airlines dan pelayanannya bagus sekali dan sangat-sangat profesional. Aku juga berjumpa dengan pemuka agama dan sempat berbicara secara pribadi dengannya. Bahkan aku sempat mencium cincinnya. Lalu si tukang cukur itu seperti keheran-heranan. Wah, luar biasa sekali. Lalu, apa kata pemuka agama di sana?
Seorang pria tersebut menjawab. Ia memandangku dan mengerutkan dahinya dan berkata, "Mengapa potongan rambutmu jelek sekali? Di mana kau melakukan cukur tersebut sehingga rambutmu tampak kusam dan lucu sekali?" Nah, ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perkataan memiliki kekuatan dan kuasa untuk mengubah seseorang menjadi lebih baik ataupun semakin hancur. Di dalam perjalanan, seseorang bisa marah besar hanya karena seseorang pengendara berbelok secara mendadak dan lain sebagainya. Seseorang ibu ataupun bapak marah besar terhadap anaknya yang tidak melakukan instruksi dengan baik. Semua dilakukan secara spontan sebagai reaksi dari suatu kejadian tersebut. Mungkin dianggap hal yang wajar. Tetapi pernahkah kita berpikir tentang dampak dari perkataan negatif kita? Perkataan seperti pisau yang tajam bisa dipakai untuk membunuh. Tetapi di sisi lain, pisau dapat menolong kita untuk melakukan banyak hal, seperti memotong daging, seperti memotong sayur, seperti memotong ranting, dan lain sebagainya. Seseorang bisa lebih semangat, lebih percaya diri, bersyukur, lebih banyak berbuat, dan melakukan menolong orang lain. Seseorang bangkit dan percaya bahwa hidupnya bisa lebih baik. Seorang yang jahat dan keras kepala bisa berubah menjadi pribadi yang lembut dan rendah hati dan seterusnya. Melalui sebuah perkataan positif dan membangun. Lagi pula, bukankah setiap orang pada dasarnya lebih baik ingin menjadi sesuatu yang berguna dan lebih baik, lebih bisa bijaksana untuk menguasai dirinya, dan orang tersebut bisa lebih maju, lebih semangat, lebih berguna, lebih bahagia, dan lebih didukung, dan seterusnya. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perkataan kita adalah alat yang efektif untuk mendukung kebutuhan dasar tersebut. Marilah kita akan selalu gunakan perkataan ataupun lisan kita secara baik dan benar. Kiranya Tuhan menolong setiap langkah kehidupan kita untuk menghadirkan perkataan yang membangun demi sahabat, saudara, ataupun sesama di sekitar kita. Kiranya Tuhan Yesus Raja Damai selalu memberkati kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati. Amin.